Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Okesra Said sebagai moderator. Perkenalkan juga rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nur Hafizah Aziz dan Putri Khairawaliden. Baiklah, mukadimah tidak akan saya perpanjang, langsung saja kepada rekan saya untuk menyampaikan poin hasil diskusi makalah kami. Kepada pembaca pertama Nur Hafizah Aziz, kepada Nur Hafizah Aziz dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Slide-nya bisa. Untuk yang pertama, kita akan mengenali tentang pengertian TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Information and Communication Technologies, yang mencakup seluruh peralatan teknisi untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan atau ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga cepat, lebih luas tersebarnya, dan lebih lama penyimpanannya. Lanjut, slide-nya. Yang kedua yaitu tentang TIK mencakup dua aspek. Aspek pertama yaitu teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat, bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Aspek kedua yaitu teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Lanjut. Yang ketiga itu tentang peranan TIK dalam pendidikan. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini terhubung dengan internet dengan perkembangan TIK sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh. Contohnya e-learning atau distance learning. Yang kedua, yaitu terjadinya sharing resource atau berbagai sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga itu perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator, bukannya sumber informasi. Yang keempat yaitu penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia yang secara bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Hafizah Aziz yang telah menyampaikan hasil poin pertama. Baiklah, untuk poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Khairawaliden. Kepada Putri Khairawaliden dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat TIK dalam pendidikan. Yang pertama yaitu teknologi bisa membantu guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, teknologi memicu kreativitas guru. Yang ketiga, teknologi membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasyikkan. Yang kelima, teknologi bisa menaikkan standar satu sekolah. Yang keenam, teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan yang luas. Yang ketujuh, memudahkan siswa mencari sumber belajar. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari penggunaan TIK dalam pendidikan. Dampak positif. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning. Yang ketiga, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kedua yaitu dampak negatif. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi, bukan isi pembelajaran. Yang ketiga, semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama yaitu e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran
yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajarannya. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik itu berupa video, gambar, teks ataupun suara di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Yang kedua yaitu blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka, pengajar dan muridnya secara online tanpa terbatas jarak. Pengajar akan memberikan materinya secara real time melalui phone conference seperti video conference ataupun chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Sekian dari saya akan balikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan poin-poin diskusi pada hari ini. Baiklah, dari penyampaian rekan-rekan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK berasal dari bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technologies. Jadi TIK ini mencakup seluruh peralatan teknis yang gunanya untuk menyampaikan informasi dan komunikasi secara lebih cepat, lebih luas jangkauannya dan lebih praktis. Kemudian contoh dari TIK itu sendiri yaitu ada komputer, internet, radio, televisi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya sekian hasil diskusi kelompok makalah kami. Kami dari kelompok 12 banyak meminta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.